pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan, sebab Dia layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Oh, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari bersukacita pagi hari ini saudara, sebab Dia Tuhan yang baik bagi hidup kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu Tuhan, karena kehebatanmu. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Mari kita bertepuk tangan sama-sama saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena kuasa-Nya dahsyat bagi hidup kita. Amin. Mari sama-sama katakan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, mari nyanyikan sama-sama. Bisa lebih kencang lagi saudara. Kau sumber. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu, Kau sumber. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan, sebab Kau layak terima segala pujian. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang, jalan-jalan
kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari angkat tanganmu saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Kau Allah yang besar. Mari nyanyikan sama-sama. Firman-Mu Tuhan ditabaki kakiku, janji-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan saudara. Di atas jalan-jalanku, mari percaya rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita tepuk tangan di atas kepala semuanya, come on. Haleluya. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Mari nyanyikan, ku kan terbang. Boleh angkat kedua tanganmu saudara yang tinggi. Sebab firman-Mu dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang memampukan kami Bapa melewati setiap musim dalam hidup kami. Karena Kau adalah sumber pertolongan buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan Yesus yang selalu setia. Dan hanya Engkau Tuhan yang kami perlu dalam setiap hari kami Tuhan. Mari sobat SCC nyanyikan. Alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di
Amen. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Amin. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau Allah yang setia. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan. Dalam hidupku lebih dari segalanya. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari angkat tangan. Yesus penolongku. Kau mungkin hari ini butuh pertolongannya. Kau mungkin yang hari ini datang bahwa semuanya jalan terlihat buntu. Tapi di saat ketidakmustahilan, di situ Tuhan bekerja. Amin. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah. Ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu Di setiap waktu tiada ku takut, sebab Kaulah kan selalu sertaku. Di atas segalanya. haleluya. Di atas segalanya Kau Tuhan. Kau kemenangan kami Tuhan.
kami. Hanya Kau yang layak. Satu-satunya pengharapan kami hanya Kau Tuhan. Hanya dari-Mu keselamatan, setiap perlindungan hanya Kaulah jawaban. Lebih dari yang ku minta, lebih dari segalanya, lebih dari segala. Tuhan yang layak dimuliakan dari setiap masalah kita. Jesus, you be lifted higher. Dari setiap masalah, Engkaulah segalanya. Jesus, you be lifted higher. Mari kita berbahasa roh sudah. Kiralabaya syata kata karamu yashini. Mari bangun dirimu. Syarata kaya shanda kata karaboku yashanda karama. Sana makata kaya syari berdi makata kata husye berdi mamau. Mari izinkan rohmu berbicara kepada Allah. Sanda kata koredishin makata kaya shina. Thank you Lord.
Thank you, Lord. Tuhan Yesus, kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau yang selalu menuntun, Kau yang selalu melindungi. Kau menyediakan segala yang terbaik. Engkau adalah gembala kami Tuhan, takkan kekurangan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam ya Tuhan, kami dalam kebingungan, Kau selalu ada menyertai kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik atas pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap rencana yang Kau berikan atas kami semua. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kami yang mengasihi Engkau yang terpanggil dalam rancangan Tuhan. Kami ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau mengingat kembali akan kasih-Mu, kebaikan Tuhan. Kami tahu tanpa keselamatan semua sia-sia. Orang bisa punya banyak hal, mencapai banyak pencapaian dalam dunia ini, tapi tanpa keselamatan tidak ada artinya Tuhan. Maka itu kami mau mengucapkan syukur. Kami mau mengingat apa yang Kau telah kerjakan kepada setiap umat manusia 2000 tahun yang lalu. Kau mati bagi menebus dosa kami. Kami sambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap minggu pertama kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa ambil bagian dari perjamuan kudus. Ada yang sudah mendapatkan atau belum mendapatkan anggur dan roti, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi sudah. Teman-teman iCare bisa bantu. Di depan, samping. Sudah dapatkan semua? Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Ya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya sama setiap kita tidak pernah berubah, saudara. Mari kita hampiri Tuhan. Firman Tuhan katakan mendekat kepada Dia, Dia akan mendekat kepadamu. Saudara bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan telah berikan atas setiap kita. Ingat salibnya, ingat pengorbanannya. Ingat setiap darah yang tercurah, setiap tubuh yang hancur atas pelanggaran kita, atas setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Setiap orang berhasil, setiap orang yang hebat bagi dunia ini di luar Tuhan, tidak ada keselamatan, saudara. Maka itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena kita telah dipilih Tuhan untuk terima keselamatan. Ucapkan syukur untuk kebaikannya. Kasih Bapa. Makasih untuk hidup yang kekal. Makasih kami gak binasa ya Tuhan. Ajar hamba-Mu dan kami semua mengerti arti binasa dan arti hidup yang kekal. Bahwasanya penderitaan apapun yang kami hadapin, kami alami sepanjang kehidupan kami gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Engkau sediakan. Jauh lebih hebat daripada semua itu. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Malam hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada pihak orang berdosa dan disalibkan, saudara, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan ini. Bersama dengan murid-muridnya dia mengambil roti. Suruh angkat roti tangan kanan saudara. Dan Yesus katakan ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya,
Kamu ingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Yesus menanggung segala sakit penyakit, segala kelemahan, segala dosa dalam tubuhnya di kayu salib. Setiap pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan Yesus tanggung dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Oleh luka-lukanya, saudara dan saya menjadi sembuh. Terima kesembuhan saudara, dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan dia katakan, ini adalah darahku. Darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu lakukan ini. Setiap kali kamu ingat akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur sama Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk darahmu Bapa, untuk tubuhmu Bapa. Mari saudara ucapkan syukur untuk keselamatan. Ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di luar Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Thank you Lord. Kalau kau datang dalam keadaan sakit, taruh tangan kanan saudara di tempat bagian sakitmu. Atau di dada saudara. Saat ini di dalam nama Yesus, I speak healing over your body in the name of Jesus. Now in Jesus name, sembuh dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Jadilah pulih dan sehat kembali. Dalam nama Yesus. Berkata kepada setiap sel, setiap bagian tubuhmu, setiap bagian darahmu di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasihlah Bapa yang baik, kami ucapkan syukur. Datanglah segera Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Yesus Tuhan. Dan di dalam dunia ini kami minta Tuhan, Kau pakai kami semua, layakkan kami untuk bisa menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Sampai Kau datang kedua kali jemput gerejamu. Kami tahu waktunya sudah sangat amat singkat itu. Ajar kami hitung hari-hari. Thank you Lord. Pakai kami semua. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami siapin hati kami dan telinga. Supaya Roh Kudus ketika Kau pakai hamba-Mu untuk berbicara firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami semua dibukakan, kami semua mengerti ini kehendak Tuhan. Dan Kau yang memampukan kami Roh Kudus untuk menghidupinya. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan semangat yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Thank you. Pelayanannya, praise the Lord. Apa kabar? Apa kabar? Semua baik-baik? Ya, sudah nggak berjumpa 1 minggu ya, 2 minggu. Kemarin ada pelayanan di luar. Saudara, kalau saudara pertama kali datang di gereja, saya ucapkan selamat datang. Tahun ini judul tema sepanjang tahun adalah Disciple Maker. Jadi kalau ada beberapa di antara kita yang miss khotbahnya, bisa ada di
YouTube yang masih tersedia. Kita bahas banyak tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Apa itu orang percaya, apa itu murid Yesus, sangkal diri, pikul salib, tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Artinya rubah prioritas. Dan saat ini seri yang baru, saya berharap kita semua dapatkan yang terbaik. Amin. Ya, ini bicara tentang wisdom. Judul serinya adalah Wisdom for Life, dan ini bagian yang pertama. Siapa di sini yang yakin bahwa saudara memerlukan hikmat hari-hari ini? Ya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam karir kita, rumah tangga, hubungan, kesehatan, ya, pelayanan, panggilan hidup, segala sesuatu kita perlu hikmat Tuhan. Dan setiap kali kita datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, selalu kita diingatkan kalau firman Tuhan katakan di dalam, sudah tahu kalau dalam Alkitab, kitab yang berbicara tentang hikmat itu kitab apa ya? Apa? Amsal ya. Kitab Amsal berisi tentang hikmat Tuhan di situ. Ada 31 pasal, jadi saudara bisa baca sehari satu pasal, 31 hari, 1 bulan. Selesai deh. Nah, hikmat tertulis dalam kitab Amsal berguna bagi kita. Berguna bagi setiap saudara dan saya untuk bisa dapatkan ini. Amsal 1 ayat 3. Dalam bahasa aslinya Amsal itu bicara tentang perumpamaan, perbandingan, bicara tentang aturan, itu Amsal dalam bahasa aslinya, saudara. Untuk menerima didikan menjadikan apa? Pandai. Jadi kalau mau pandai, baca kitab Amsal. Terus apa lagi? Kebenaran, keadilan, kejujuran membentuk karakter kita. Terus apa lagi? Memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau kita nggak pengalaman, kita mau dapat kecerdasan sehingga kita nggak jatuh dalam jalan yang keliru. Baca kitab Amsal, saudara. Terus ngapain? Pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Siapa di sini yang di bawah 100 tahun? Kita katakan sebelahnya, kita masih muda semua ya. Kita perlu kebijaksanaan. Ya. Dalam dunia ini kita perlu menjadi orang yang bijaksana, dan firman Tuhan sudah memberikan kepada kita, ini loh jalannya. Renungkan firman dalam kitab Amsal ini supaya karaktermu terbentuk. Sehingga keputusanmu menjadi baik di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, di dalam cara kita berkata-kata, cara kita mengelola uang, cara kita menguasai diri. Tuhan kasih kita hikmatnya dalam kitab Amsal. Dan hari-hari ini saudara, di tengah-tengah dunia yang banyak berita-berita dan kita dibingungkan, satu hari ada berita itu, besoknya ada berita lain, minggu depan ada berita macam-macam. Kita perlu hikmat. Ya. Kita perlu hikmat Tuhan. Dan orang yang mendapatkan hikmat dikatakan gini, Amsal 3 ayat ke-14. Karena keuntungan orang yang dapatkan hikmat, ada keuntungannya saudara. Melebihi keuntungan apa? Perak. Ya. Keuntungannya orang dapatkan kepandaian dan hikmat itu seperti lebih daripada keuntungan perak. Hasilnya itu melebihi apa? Emas, meskipun harganya naik sekarang. Tetap hikmat. Hasilnya lebih hebat dari emas. Dan lebih berharga daripada permata, berlian dan lain sebagainya yang mahal-mahal. Dan dikatakan apapun yang kamu inginkan tidak dapat menyamainya. Apapun yang kita inginkan, kalau dibanding mau itu permata, mau itu emas, mau itu pencapaian, kalau dibandingkan dengan hikmat, gak sebanding saudara, gak bisa dibandingkan. Orang yang mendapatkan hikmat, mendapatkan masa depan, mendapatkan tujuan Tuhan dalam hidupnya.
Gak bisa dibandingkan dengan harta. Dia dapatkan kepandaian, kecerdasan, pengetahuan. Dia dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kualitas hidupnya semakin baik karena kualitas hidup kita tergantung dari keputusan yang saudara ambil. Dan Tuhan kasih kita kitab Amsal ini. Nah saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berita, karena hikmat itu macam-macam. Ada hikmat juga dari hikmat dunia. Dunia juga menawarkan hikmatnya. Yang tentu saja berbeda dari jalan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan ada yang menyebar harta tapi berkelimpahan. Ada yang mengumpulkan luar biasa tapi berkekurangan. Itu hikmat Tuhan. Hikmat dunia sebaliknya. Kamu kumpulin semuanya supaya kamu bisa bertambah kaya. Beda. Banyak hikmat dalam dunia ini, kita perlu discernment. Kita perlu bisa milih ini Tuhan atau bukan. Makanya kitab Amsal ini diberikan kepada kita supaya kita tahu ini loh hikmat Tuhan. Dan saudara, hikmat ini tersedia di mana-mana. Tapi gak semua orang akan dapatkan ini. Kenapa? Karena kudu dicari. Lihat ini saudaraku. Dalam Amsal 2 ayat keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti perak. Siapa di sini pernah mencari perak? Saya pernah cari emas. Pernah ke luar negeri bersama anak-anak lagi liburan. Kata sungai. Katanya di situ banyak emasnya. Katanya konon ya. Suka orang jaring-jaring emas di pasir gitu. Siapa tahu dapat pasir emas. Anak saya udah dapat katanya. Ya, pas lihat, oh itu bukan emas. Ya, tapi kalau orang mau dapatkan hikmat, dia harus carinya seperti perak. Mengejarnya seperti ngejar harta yang dipendamkan. Terus apa lagi? Dan kalau begitu, kalau kamu mengejar seperti harta terpendam, maka engkau akan peroleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi hikmat meskipun tersedia, tapi enggak otomatis. Orang harus kejar. Orang harus gali. Gali permata perlu waktu enggak? Perlu biaya enggak? Perlu. Ya, perlu usaha nggak? Perlu doa nggak? Perlu nggak nyerah nggak? Perlu saudaraku, nggak menyerah. Tapi kalau engkau dapatkan hikmat, apapun yang kau ingini yang lain nggak bisa menyamainya. Keuntungannya lebih daripada perak. Maka itu saudara, Ratu Sheba ketika dia dengar Raja Salomo dapatkan hikmat. Dia bela-belain. Dia kejar seperti mengejar harta terpendam. 2000 kilometer perjalanan jauhnya dari Yemen ke Yerusalem. 2000-an kurang lebih. Karavan besar. 2-3 bulan perjalanannya. Untuk dengar apa? Hikmat. Keluarkan perhiasan. Kasih sama Raja Salomo. Kalau nilai sekarang perhiasannya gak mahal-mahal sih. Hanya 350 juta aja. Dolar Amerika. Ya, sudah boleh kalikan dengan kurs sekarang berapa talenta emas yang dia kasih sama Raja Salomo. Untuk bisa dengar hikmat. 350 juta sampai 450 juta US dollar. Keluarin. Karena kalau kamu dapatkan hikmat, apapun yang kamu inginkan gak bisa nyamai itu. Dia mau spend. Dia mau keluar uang. Dia mau keluar usaha untuk itu. Maka dia dapatkan hikmat. Ada yang mau kejar harta terpendam di sini? Ada yang mau cari hikmat seperti cari perak? Tuh kok gak ada amin ya? Itu firman Tuhan loh. Dengan jalan ini kita dapat
dapat, makanya hikmat tersedia. Tapi nggak semua akan dapat. Kenapa? Dapatnya kudu ngejar. Biaya, waktu, tekun, nggak nyerah. Itu. Haleluya. Dan orang mendapatkan hikmat, mau mendapatkan hikmat ada juga halangannya. Amsal 26 ayat 12, kesombongan. Kalau dia sombong, dia nggak dapat hikmat. Kau lihat orang yang menganggap dirinya bijak, ya, sombongan itu halangan dapetin hikmat. Anggap merasa sudah apa? Tahu. Semua aku udah tahu. Itu kalau orang kayak gitu tuh susah dapat hikmat. Kenapa? Karena semuanya udah tahu. Bro, di sana ada seminar keuangan yang bagus banget. Itu orangnya hamba Tuhan dipakai dahsyat sekali. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia buka seminar supaya kita bisa belajar ke sana. Mau gak belajar? 300.000. Paling gitu-gitu aja. Gue udah tahu. Jadi gak ke sana, saudara. Merasa sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Aku dengar pernikahanmu sedang masalah. Itu ada hamba Tuhan yang berbicara tentang pernikahan. Kamu kudu pergi ke sana. Paling ngomongnya itu aja. Gak jadi, saudara. Gak boleh. Dia gak mau ngejar, dia gak mau spend time, spend money untuk dapatkan itu. Merasa sudah tahu. Itu menghalangi. Atau yang kedua yang menghalangi juga sifatnya impulsif. Impulsif teh apa ya? Jadi pengen ikuti kata hati aja sendiri tanpa pertimbangan yang matang. Itu impulsif. Amsal 14 ayat 16, orang bijak takut. Orang bijak juga ada takutnya, saudaraku. Ya, dan menjauhi kejahatan, dia takutnya sama yang jahat. Tetapi orang bebal melampiaskan amarah dan merasa apa? Aman. Jadi orang bijak itu mengenal apa yang bahaya. Dia tahu apa yang bahaya, tahu akibatnya. Lalu dia hati-hati. Lalu dia hindari. Dia takut ini bahaya. Kalau aku lakukan ini konsekuensinya akibatnya begini. Makanya aku takut. Aku gak lakuin itu. Yang mengerti katakan, amin. Itu orang bijak. Ya, dia gak impulsif. Tapi, jadi kalau dia mau spend sesuatu, mau bicara sesuatu, dia pikirin dulu. Kalau saya bicara, nanti dampaknya apa? Kalau saya beli barang ini, meskipun promo 45%, cuman last sale 2 jam aja, ya, nanti dampaknya apa? Kalau di dalam hubungan, ketika masuk dalam hubungan, terus saya melihat yang aneh dalam hubungan ini nih. Ada sesuatu yang bahaya kayaknya nih. Karena saya lihat pergaulan kamu kok begini-begini amat ya. Nah ketika dia aneh, orang bijak itu takut. Lalu dia menghindar. Kok gak ada amin ya? Udah pada makan semua? Udah om, siap. Itu saudaraku, orang bijak itu takut, lalu dia menghindar sebelum posting sesuatu. Orang bijak itu mikir dulu, ini kalau dipost dampaknya apa ya? Apa yang orang pikirkan dan dampak konsekuensinya apa? Kalau itu nggak baik, dia takut, lalu dia mundur. Itu bijak. Katakan sebelahnya, itu bijak bro. Gitu. Tapi orang yang dikatakan gak bijak, orang bebal dikatakan dia lampiasin aja. Ini gua maunya begini, gua lakuin aja. Sesukanya dia lampiaskan apa yang dia mau. Itu halangan untuk dapatkan hikmat. Ada orang juga terhalang untuk dapatkan hikmat karena menolak untuk dikoreksi. Gak mau dikoreksi. Ya, sikap pencemooh dikatakan Amsal 15 ayat 12, seorang pencemooh tidak suka apa? Ditegur. Siapa di sini suka dipuji? Atau siapa di sini lebih suka dipuji atau ditegur?
Jawaban saudara menentukan ini lanjut atau enggak. Siapa di sini yang sukanya lebih dipuji? Boleh angkat tangannya dong. Oh, gimana ini? Ya mungkin lebih suka dipuji daripada ditegur. Nah, seorang pencemooh nggak suka ditegur. Jadi kalau dia tahu ada orang yang akan menegur dia menghindar. Dia nggak mau pergi kepada orang bijak karena dia tahu dia akan dinasehati. Dia nggak mau pergi ke situ. Dia menolak koreksi. Nah, hal-hal seperti ini menahan seseorang mengalami hikmat Tuhan. Makanya hikmat itu harus dimulai dari sini. Siap saudara? Hikmat itu dimulainya dari sikap yang takut akan Tuhan. That's the beginning. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini kuncinya saudara. Ya. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia, dia akan rendah hati, dia buka hatinya untuk bisa hikmat itu bisa masuk. Dan semakin dia mengenal Tuhan, pengertiannya akan bertambah. Itu yang menjadikan dia berhikmat, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut lalu saudara bersembunyi, takut akan Tuhan berarti kita menghormati dia. Kita tahu bahwa Allah itu kudus, Allah itu adil, kita menghormati karakternya, pribadinya, lalu kita ikuti apa yang Tuhan mau. Dan 300 kali tertulis dalam Alkitab tentang takut akan Tuhan. Hormat, kagum akan Tuhan. Dan disitulah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tuh bisa kerja, kasih dia tuntunan, kasih dia hikmat. Kalau dia takut akan Tuhan. Amin. Ya. Kita perlu Tuhan. Hidup ini gak bisa diprediksi tuh. Ya gak ada yang bisa memprediksi hari esok. Dulu saya dengar ada orang yang sudah punya rencana nanti. Oh saya akan pensiun setelah sekian tahun. Sudah pensiun pulang ke kotanya. Punya waktu bersama keluarga. Tiba-tiba sampai ke Bandung 2-3 bulan. Saudara sampai ke kota Bandung ini. 2-3 bulan. Bam, sakit. Bukannya pulang menikmati masa pensiun. Pulang. Semua keluarganya harus mendukung kesehatannya. Kita gak tahu hari esok kita perlu Tuhan. Siapa di sini perlu Tuhan? Kita gak tahu hari esok. Kita gak tahu malapetaka yang apa yang ada dalam dunia ini. Kita gak tahu ekonomi apa. Kita gak tahu ke depan apa. Tapi kita tahu orang yang di dalam Tuhan akan disertai Tuhan. Ya. Kita gak tahu keputusan yang kita ambil benar gak. Kita gak tahu siapa dan kita gak tahu apa. Kita gak tahu hati orang. Kalau saudara mau bisnis bareng dengan seseorang, kita nggak tahu hatinya, kita nggak tahu kepentingannya, karena mungkin orang itu nggak cerita semua hal. Kita perlu Tuhan. Manusia nggak bisa handle penderitaan sendirian, saudara. Dia perlu Tuhan. Dia perlu kekuatan daripada Tuhan. Manusia nggak tahu apa yang best, apa yang terbaik bagi dirinya, dia nggak tahu. Makanya dia perlu tahu, dia perlu Tuhan. Dia nggak tahu keputusannya benar atau enggak, dia nggak tahu. Dia berharap itu betul. Tapi sesungguhnya dia nggak tahu. Karena ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Ada kayaknya baik semuanya tetapi nggak baik ujungnya, ada nggak? Ada. Makanya kita perlu Tuhan. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, pengertiannya bertambah, hikmat bisa masuk kepada hidupnya. Masuk, sehingga dia bertambah pengetahuannya. Bertambah pengertiannya, karena dia mengenal Tuhan. Dan akhirnya dia terlindung. Ya, dikatakan dalam Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar. Katakanlah saya terhindar. Terhindar dari apa? Jerat maut. Jadi ketika dia takut akan Tuhan, dia menjadi bijak.
Dia tahu itu nggak baik, Roh Kudus bisa kasih tahu dan dia undur daripada itu. Hidupnya terlindung. Dia nggak jatuh dalam joint venture yang keliru. Dia nggak masuk dalam pergaulan yang nggak baik. Dalam sesuatu yang nggak benar, dia nggak mau bergabung di situ. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Itu sumber kehidupan sehingga dia terhindar dari apa? Jerat maut. Maut itu dalam bicara apa? Maut dalam usahanya, maut dalam pergaulannya. Ada perlindungan karena dia takut akan Tuhan. Amin. Ayo kita ayo cowok-cowok kita jalan barengan aja. Tinggalin semuanya ya. Gak apa-apa. Boys men's out apa gitu ya. Sendirilah. Gak apa-apa, kali-kali gak masalah. Do whatever you want. Nah, orang yang takut akan Tuhan, saudara, dia tahu itu dan dia menghindar daripadanya. Makanya keluarganya selamat. Itu saudaraku. Hikmat bisa masuk sama dia. Bahkan dikatakan Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan sama-sama 23 apa? Perpanjang umur. Siapa yang mau umur panjang dalam keadaan yang sehat dan memuliakan Tuhan? Ya. Amin. Ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Kenapa? Karena Tuhan bisa kerja sama dia. Kasih hikmat sama dia. The wise lives longer because they live better. Orang yang bijak panjang usianya karena memang hidupnya lebih baik. Ya, so they live longer. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Nah, saudara, makanya dalam khotbah ini kita perlu bangun yang namanya takut akan Tuhan. Siapa yang mau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Bangun takut akan Tuhan tuh gimana pastor bentuknya? Kayak gimana? Saudara, ada beberapa hal saya mau cerita. Takut akan Tuhan harus dibangun dari sini dulu. Dari sikap yang rendah hati. Itu dulu. Karena firman Tuhan katakan begini, Amsal 11 ayat 2b. Hikmat itu adanya pada orang yang rendah hati. Nah, itu. Hikmat Tuhan itu masuknya sama orang yang rendah hati. Orang rendah hati artinya gini, dia tahu keterbatasannya. Dia tahu dia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia gak tahu masa depan, dia gak tahu hati orang. Dia gak tahu keputusan yang benar atau tidak. Meskipun dia sudah mempertimbangkan. Makanya diakui Tuhan. Itu rendah hati. Itu rendah hati, saudara. Dan orang yang rendah hati, ya, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sudah tahu kemarin saya baca artikel dari buku Good to Great ya, Jim Collins. By Jim Collins dikatakan ada 5 level kepemimpinan di dunia. Begitu ya, dalam korporasi. Level 5 yang paling dahsyat pengaruhnya dan long lasting menjadi pemimpin yang terus jalan berpengaruh dahsyat. Itu bukan orang yang hanya visioner, agresif, dominan. Bukan. Orang yang paling top memimpinnya adalah orang yang humble. Itu. Dia profesional, yes, tapi dia juga humble. Dia rendah hati. Dia gak koar-koar, dia tenang. Kalau dia mendapat pencapaian, quiet. Siapa yang mau humble, saudara? Perlu rendah hati. Akui bahwa kita perlu Tuhan. Itu. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan akan membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 25 dikatakan dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Sudah lihat ini ya. Di dalam Alkitab selalu polanya sama. Kalau orang, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dia tenang di tengah krisis. Gak panik, saudaraku. Daniel diancam, dia tetap berdoa. Yesus tidur di tengah badai. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang melindungi dia.
Ada penyertaan Tuhan yang ada padanya. Makanya dia percaya kepada Tuhan. Orang merasa aman. Tidur kualitasnya baik. Yang sedang berdoa untuk tidurnya katakan. Ya, hari-hari ini tidur itu bisa luxury ya. Ya kadang-kadang 2 jam hanya tidur gitu kan. Bisa tidur itu, makanya kalau saya melihat orang-orang yang tidurnya cepat. Kadang-kadang saya bilang, kamu makhluk apa ya? Kok tidur langsung masuk kendaraan, bisa tidur. Pulas lagi. Yang pasti ada ketentraman hatinya. Amin. Ya, tentram hatinya, gak panikan gitu. Karena dia percaya sama Tuhan. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan akan mendatangkan ketaatan. Firman Tuhan katakan, selanjutnya taat dalam Amsal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan itu akan membuahkan orang-orang yang membenci kejahatan. Saudara takut akan Tuhan, tandanya adalah dia benci yang jahat. Dia gak suka aja. Dia gak suka sombong. Dia gak suka kecongkakan, tipu muslihat, dia gak mau. Dia gak membenci yang jahat. Dia gak sembarangan ikut orang. Ya, seperti Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, meskipun gak ada orang, dia gak ngikut. Dia pergi, lari. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia membenci yang jahat. Ketika Nehemia sebagai pemimpin sedang membangun, dia punya fasilitas, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Dia bisa aja tanpa ada orang protes sama dia, bisa aja melakukan apa yang dia mau. Seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, tetapi karena Nehemia takut akan Tuhan, dia nggak mau memanfaatkan otoritasnya untuk memperkaya dirinya. Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, orang menghindar dari pergaulan yang buruk. Karena takut akan Tuhan, orang menghindar dari judi online. Karena takut akan Tuhan, akan menghindar dari drugs. Karena takut akan Tuhan, orang nggak berjumpa dengan lawan jenis kelamaan. Kalau dia sudah bersuami dan istri. Kok nggak ada amin ya? Kita tutup dalam doa aja ya. Gimana ya? Pastor saya merasa sendiri ini. Enggak lah ya, enggak ya. Enggak ya. Karena takut akan. Karena takut akan Tuhan, dia nggak melakukan yang jahat. Dia nggak membalas karena dia takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang kayak gini nih, Tuhan bisa kerja kasih hikmat. Amin. Karena takut akan Tuhan. Ya, lalu orang yang takut akan Tuhan, nah ini luar biasa. Siap, lihat ini ya. Yang keempat adalah dia kenal jalannya sendiri. Ini asik saudaraku. Kalau bikin buku bagus nih, Brother Tim. Kenal jalan sendiri. Baca dulu ya ayatnya ya. Yuk. Dalam Amsal 14 ayat 8a. Mari saudara baca seperti saudara ada di negeri Tiongkok. Pakai melodi sedikit. Boleh? 2, 3. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tahukah saudara, orang cerdik itu ngerti pola hidupnya. Orang yang cerdik itu, orang yang berhikmat itu, dia ngerti jalan hidupnya. Dia tahu arahnya. Kalau aku gini, nanti kemana? Kalau aku nggak olahraga, kesehatanku 5 tahun ke depan gimana? Ngerti jalan hidupnya. Dia tahu pola hidupnya. Kalau aku pergi terus kopi, bukan ngopi salah ya. Tapi kalau ngopi tiap hari, pendapatannya pas-pasan, 50.000 satu hari, 1 tahun 18 juta.
Gak bisa ngumpulin untuk yang lain. Terima kasih untuk kesunyiannya, saudara. Arigatou gozaimashita. Hai. Yalah, ngerti jalanmu. Ngerti pola hidupmu, ngerti saudara. Kalau saudara main game, hitung berapa jam? 3 jam, 2 jam dalam 1 hari. Hitung saudaraku. 1 jam. Main game 1 jam. Gak salah dengan game. Istri saya juga main kadang-kadang. Tapi saya gak ada. Kalau saudara lihat handphone saya dijamin tidak ada game saudara. Bukan game dosa ya. Tapi harus kuasai diri. Kalau 1 jam, 1 tahun adalah 365 jam. Berarti kalau 1 hari kerja 10 jam, berarti liburan 1 bulan lebih. Nanti saudara hitung sendiri ya. Ya kita harus wise. Bijak dalam menggunakan waktu. Makanya mengerti jalan sendiri. Mengerti. Lihat dulu. Apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, bagaimana saudara spend waktu, bagaimana saudara spend uang. Kita ngitung sendiri semuanya. Lihat jalanmu sendiri. Pola hidup saya tuh kayak gimana. Dari pagi, dari terbit matahari sampai pada masuk. Apa schedule-nya? Ngerti jalan kita. Amin. Mengerti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya adalah begin. Artinya to attend, discern, inform, have intelligence, know, look well to, mark, perceive, think and view. Artinya orang yang ngerti itu dia view masa depannya. Kalau aku gini terus nih, ke depan bakalan jadi apa ya? Gitu. Terus dia antara misalnya contoh ya, antara makan telur ada yang dibuang putihnya, ada yang dibuang kuningnya. Kalau dia buang putihnya, ini yang mana yang benar? Harus semuanya dimakan atau enggak? Dia mau mencoba ngerti jalannya sendiri. Dia belajar dari penasehat lalu dia dapatkan ini. Gitu. Dia dapatkan intelligence, dia dapat pengetahuan. Dan dia mark, katakan saya mark. Mark. Mark itu artinya gini, kalau ada kejadian, dia mark. Aku tiba-tiba susah. Kenapa? Kalau setiap kali dikasih kesempatan untuk usaha, tanpa pikir panjang, saya langsung jalan. Makanya susah, gak pertimbangan matang. Nah dia mark itu. Dia catat itu. Itu. Makanya saya lain kali saya harus mempertimbangkan dengan matang. Yes. Ya. Perhatikan bagaimana kita hidup, evaluasi diri kita. Melihat self-understanding, nangkap apa yang Tuhan bisa kasih tahu sama kita, bagaimana kita hidup. Amin. Ya, kita tahu kebiasaan kita. Sudah tahu apa yang kita punya kebiasaan, ya. Tapi nggak semua yang biasa kita lakukan adalah yang baik kita lakukan. Sudah setuju? Ya? Nggak semua yang kita biasa lakukan adalah baik untuk kita lakukan. Karena kalau kita lakukan itu terus, itu menjadi apa? Menjadi arah hidup kita. Kemana kita akan tuju tergantung dari kebiasaan yang kita miliki. Makanya kita perlu tahu kebiasaan, lihat kekuatan, lihat kelemahan, lihat keterbatasan. Ada orang yang nggak bisa nolak orang. Kalau diajak selalu ikut. Kan sulit ya kayak gitu ya. Sudah masuk dalam pernikahan. Bro, jalan yuk main. Pergi lagi dia. Susah di rumahnya. Lebih banyak sama bronya daripada di rumah. Kamu sudah married. Stay at home. Lebih banyak dengan keluarga. Terima kasih saudara. Sudah sih. Pokoknya kalau saudara sunyi saya bilang terima kasih aja deh. Ya, nggak ikut arus orang-orang begitu saudaraku. Yes. Ya, lanjutin ya yang kelima. Kira-kira ada 40 lagi selesai. No, just kidding. 2 lagi aja. Yuk, boleh undang
Hiboris bisa ke depan, Adi. Thank you. Yang kelima, orang takut akan Tuhan adalah orang yang dengar nasihat. Yuk kita lihat. Amsal 19 ayat 20. Dengar, yuk sama-sama 2-3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau di masa depan. Artinya sikap apa yang kita perlu punya dalam hidup orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau diajar. Saudara, belajar itu gampang. Tambah pengetahuan itu mudah. Ya, tapi hikmat itu beda. Hikmat itu dapat masuk sama hidup orang yang mau diajar, bukan mau belajar. Makanya mungkin ini bisa memudahkan kita. Pengetahuan didapat dengan belajar. Tapi hikmat didapat dari kesediaan hati yang mau diajar. Saudara bisa belajar apapun yang kita mau. Betul. Belajar ini, belajar itu, dapat pengetahuan. Tapi hikmat, saudara bisa ngambil keputusan dengan tepat. Ya, itu dari kesediaan hati yang mau diajar. Teachability, bisa punya hati yang teachable. Bisa diajar. Mau terbuka. Meskipun gak nyaman, mau ditegur. Mau terima didikan. Musa, pemimpin besar, dengar mertuanya. Itu teachable. Meskipun dia pemimpin besar posisinya. Apolos, ahli kitab. Dahsyat sekali orang ini, saudara. Tapi mau duduk dengerin Priscilla, Aquila. Ajarin saya. Itu teachable. Bisa diajar. Bukan hanya mau belajar terus, tapi bisa diajar. Nah, orang-orang seperti ini hikmat mudah masuk. Karena ketika dia ditegur, dia merasa aduh salah ya. Dan dia mau ikutin, saudara, nasihat. Amin. Yang mau hidup sehat katakan haleluya. Yalah, perlu sehat ya. Sehat perlu untuk keluarga. Siapa yang cinta keluarga, saudara? Cintai kesehatanmu. Ya, kesehatan untuk keluarga, kesehatan untuk pekerjaan, untuk panggilan Tuhan dan lain sebagainya. Pentingnya. Yang terakhir adalah ini. Orang yang takut akan Tuhan itu punya ciri orangnya belajar dari kesalahan. Itu. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi. Kata kuncinya adalah mengulangi kebodohannya. Ulang lagi. Salah jalan, ulang lagi. Ulang lagi. Nah, ini gak belajar, saudaraku. Ulang lagi. Ulang lagi. Yang membedakan orang bijak dan tidak adalah bukan masalah yang dia hadapin. Tapi pelajaran yang dia dapat. Orang bijak sama orang enggak, masalahnya sama. Tapi pelajarannya berbeda. Masalah semua orang sama. Siapa pernikahan yang gak pernah ada masalah? Semua juga sama. Tapi yang bijak itu belajar dari pengalamannya. Oh begini. Oh begitu. Sehingga dia gak ngulangi. Amin. Dia gak ngulangi kesalahannya. Dia belajar dari pengalamannya. Itulah yang membuat dia bijak. Karena pengalaman saja gak membuat orang bijak. Tapi pelajaran apa yang kamu dapatkan dari pengalamanmu. Dan ketika kita mengerti hal ini, kita gak mengulangi. Sehingga gak berulang kali jatuh dalam hal yang sama. Amin. Ketika orang bekerja dalam perusahaan, satu perusahaan, dia masuk 6 bulan, beledar, ribut sama kolega, ribut sama pemimpinnya, bertengkar. Aku pergi dari sini, pergi dia. 3 bulan kemudian dia masuk dalam perusahaan yang lain lagi. Dia pikir itu Tuhan yang kasih. Bersyukur sama Tuhan, dia bilang. Tiba-tiba few weeks later berantem lagi sama atasannya.
pindah lagi. Pengalamannya belum dapat tuh saudaraku. Pengalamannya dapat, tapi pelajarannya belum. 1 sudah, 2 kali pindah lagi. Wah, lagi happy-happynya kerja di perusahaan yang satu ini. Dia maju, begitu maju, hal yang sama. Kenapa kamu nggak di situ lagi? Berantem lagi. 3 kali saudara pengalamannya. Kalau dia mau bijak, dia berhenti dulu. Kalau aku mengalami 3 pengalaman ini, apa pelajarannya? Puji Tuhan kalau ada cerita sama dia ternyata, kamu ributnya gimana ceritanya? Oh, saya tuh kalau saya nggak suka kalau ditegurnya di depan orang. Itu saya nggak tahan. Kalau gitu langsung caw tahu nggak? Kabur aja saudara. Oh, nah lain kali kalau tiba-tiba pemimpin kamu negor kamu mungkin dengan cara yang nggak baik di depan orang, jangan langsung reaksi. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Next time kalau sampai ditegur, doa. Orang yang mau belajar dari kesalahan dia bilang, oke, I'll try. Aku coba ya. Kejadianlah di perusahaan keempat. Kenal lagi dia. Kenapa ini deadline gak sampai? Bah, kerja seperti apa? Puh, ngambek orang di semua merah. Kalau dulu langsung kabur dia. Kalau sekarang ingat firman Tuhan, tenang, berdoa. Nasibnya berubah, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau dia dengar hikmat, dia berubah. Dia belajar dari kesalahannya. Mari kita bangkit berdiri. Sudah belajar sesuatu? Amin, puji Tuhan ya. Lebih mudah khotbahnya daripada hidupin. Ya, makanya PR-nya lebih banyak. Maka itu hari pertama adalah, kali pertama khotbah pertama ini adalah yuk akui kita perlu Tuhan. Siapa yang berisi perlu Tuhan? Itu aja, akui dulu. Tanpa Tuhan itu kita nggak bisa apa-apa. Yang do something purposeful kita nggak bisa. Kita perlu Tuhan. Dan setelah itu sudah lihat bagaimana kita hidup. Kalau ada pola-pola tertentu kita perlu break dari situ. Kita perlu hikmat. Dan mulai kejar hikmat itu seperti kejar harta terpendam. Berani keluar uang, investasi untuk belajar. Amin. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Di tempat ini kami semua mendapatkan hikmat Tuhan. Aku berdoa tahun ini bukan tahun yang mudah, tapi hikmat Tuhan yang akan menuntut setiap jemaatmu. Kalau saudara datang dalam keadaan yang sulit dalam keuanganmu, pejamkan matamu saudara. Saya mau berdoa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di tempat saudara berdiri. Jangan lihat kiri kanannya 1, 2, dan 3. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Berikan hikmat atas mereka. Berikan pertemuan dengan orang-orang yang tepat sehingga mereka keluar dari permasalahan keuangan dan pulih ya Tuhan. Aku berdoa firman-Mu katakan Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Favor comes into your life. Let wisdom flows into your life right now in Jesus name. Hikmat Tuhan turun ke atas saudara. Akan pulih dengan segera dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kau ada masalah dengan kesehatan saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berdoa hikmat Tuhan juga turun ke atasmu sehingga kau tahu pola hidupmu. Berikan kepandaian ya Tuhan, kecerdasan. Sehingga kau bisa kelola apa yang kau makan, apa yang kau minum, bagaimana kau berolahraga, bagaimana kau mengatur waktu, lingkunganmu. Kelola dengan baik. Berdoa hikmat Tuhan turun ke atasmu. Terima kasih Tuhan. Kalau kau punya masalah dalam hal hubungan, aku berdoa pulih hubunganmu. Hikmat Tuhan mengalir. Jadi orang yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Kalau kau masih kurang hikmat,
Cari, minta, jangan jemu-jemu berdoa, minta sama Tuhan. Dan kejar itu seperti kejar harta terpendam. Cari penasihat yang baik. Masuk ke seminar ini, ke seminar itu. Baca buku yang baik. Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Aku berdoa tahun ini Tuhan terjadi terobosan. Atas jemaat semuanya yang di ICC ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagi dunia tahun yang kelam, bagi anak-anakmu tahun terang benderang dalam nama Yesus. Tahun di mana Tuhan pakai kami semua menjadi terangnya Tuhan. Aku berdoa di tempat ini terjadi pemulihan, hubungan, keuangan, kesehatan. Terjadi pemulihan di tempat kerjamu, terjadi pemulihan di tempat usahamu. Aku lepaskan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalammu. Hikmat Tuhan yang melebihi akal pikiran turun ke atasmu. Engkau akan disebut orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur firman ini di dalam nama Yesus. Kau yang mampukan kami. Haleluya. Amin. Praise God. Silakan duduk Bapak Ibu sebentar, kita dengarkan pengumuman. Shalom, selamat siang Sobat ICC. Terima kasih Pastor Chandra. Kita merasa dikuatkan pastinya. Amin. Oke, dan sudah saatnya kita untuk menyimak beberapa informasi seputar Gereja ICC. Tapi sebelumnya saya mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali ikut ibadah di Gereja ICC hari ini. Ya, mungkin ada nggak usah tunjuk tangan sih ya. Tapi saya mau ngingetin nanti pada saat saudara pulang dari sini jangan langsung melangkah ke lift, tapi bisa mampir ke meja informasi ya, karena di sana kita punya special gift untuk Anda. Jadi silakan sekali lagi klaim di meja informasi. Dan informasi yang pertama yaitu bagi para parents. Jadi Gereja ICC itu akan mengadakan sebuah seminar parenting dengan tema Growing Kids God's Way yang akan dibawakan oleh pakarnya yaitu Dr. Diki Hiskia dan Miss Regina Stefani. Catat tanggalnya yaitu 13 Maret 2025 jam 18.30 dan acaranya pastinya di sini ya, di IPC Hall. Jadi silakan Anda bisa mendaftarkan diri Anda para parents di link yang tertera di layar LED. Dan selanjutnya nih masih untuk para parents ya. Sekolah Minggu Gereja ICC atau iKids itu akan mengadakan sebuah acara sosialisasi ya bagi Anda sobat ICC yang memiliki putra-putri usia 3 sampai 14 tahun. Jadi sosialisasi ini adalah membicarakan tentang bagaimana ya materi di iKids atau sekolah minggu itu supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari si kecil. Nah ini Anda bisa catat ya tanggalnya hari Minggu 9 Maret 2025 ya pukul 11.45 usai ibadah 2 di iKids Hall. Jadi kami harapkan ya para parents untuk bisa menghadiri acara ini. Dan selanjutnya ini adalah informasi bagi mereka yang nantinya akan menjadi parents ya, calon orang tua dari anak Anda. Ya, jadi Gereja ICC itu kembali akan melaksanakan kelas bimbingan pranikah. Dan kelas bimbingan pranikah ini akan dimulai hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan tempatnya pastinya di sini di Gereja ICC. Dan juga ada informasi untuk minggu depan ya. Kami sampaikan ya buat Anda siapa tahu ada kerabat ataupun juga keluarga ya, teman yang berkebutuhan khusus terutama tuna rungu dan tuna wicara ya. Besok seperti biasanya, minggu depan seperti biasanya, minggu kedua di setiap awal bulannya itu kita akan mengadakan servis khusus untuk teman-teman yang tunawicara dan juga tunarungu. Oke? Dan minggu depan ya ada sesuatu yang istimewa karena kita akan dilayani oleh Bapak Timotius Aditan, ada di depan sini.
Ya, jadi jangan sampai Anda melewatkan ibadah minggu depan. Demikian informasi seputar gereja ICC. Dan mari saudara sekalian untuk bangkit guna menerima doa berkat. Haleluya. Praise God. By the way, Glenn masih single? Masih ya? Jadi masih available. Praise God. Mari kita hampiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Kami diberkati Tuhan atas lewat pujian, penyembahan, lewat para pelayan Tuhan. Melepaskan berkat atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati setiap persembahan yang diberikan, juga berkati tangan-tangan yang memberi. Dan persekutuan orang benar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan mengingatkan, memampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hati dan terima berkat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Dia sinari saudara dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah sesuai dengan iman saudara. Kau akan pulih dan kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Anda telah diberkati, mau menjadi berkat, katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. God bless you, bye-bye.